Ayo, Pak. Ya Allah selalu aku, Pak. Ini golek apa jajal? Kunci. Kunci apa? Kunci Inggris. Kunci apa? Kunci ini mobil. Lah, kok bisa iki lho? Nggak tahu ya, apa di kamu coba? Lah apa gendeng ah? Mungkin iki ket mau tulinan handphone kok. Tadi kan keluar ke sono. Ya tuh ST, terus model endi? Terus Posisi ki mati pisan mesine. terus taruh mana ya? Lah ya mbok, Pak. Gawe terusan. Gawe lah kene contohnya emang iso. Ki Oh, ono-ono iya. ae. Tunggu. Dulu tuh aku pernah bikin kalau kunci mobil hilang. Itu yang sifatnya ada itunya, chip gitunya. Mana ini udah pakai chip lagi? Gak ono apa aneh-aneh ae. Golek ono sing kok ditemu wong sih opo jajal. Ya udahlah, ntar tak cari dulu ke depan. Kalau nggak ada gimana ya? Ya bikin lah jalan satu-satunya. Pertanyaannya di sekitar sini deket sini tuh ada apa enggak opa? Ini daerah mana sih? Hah? Ini daerah mana sih ini? Ini kan kita di Bursa Suter. Oh, di sini ada dekat-dekat sini. Aku tahu tempatnya. Serius? Iya. Di dalam sini? Tapi kenapa nggak dari tadi? Lah Tapi kamu kesana aja jalan? dulu. Ya paling jalan nih. Panas. Aku selalu Lu mangan watu ngono. Angkrek. Ya udah cepet, ayo aku. Iya. Halo semuanya, balik lagi tentunya di YouTube channel kita di King Gallery Channel. Ya. Oke nih sahabat otomotif King Gallery Channel, nggak Ya. bosan-bosannya nih Devi sama Mas Anam akan selalu ngasih referensi bengkel-bengkel yang terbaik ya tentunya. Ini banyak requestan juga kemarin ada yang Betul. juga tuh. Apa waktu itu, Mas? Di DM juga. Mas coba Mas cariin referensi buat itu dong. Mobil saya kan ininya rusak. Apa namanya? Apanya yang ada yang rusak rusak? immobilizernya. Terus ada yang tanya juga kalau kuncinya hilang. Nah udah Gitu. itu Devi sama Mas Anam udah nemu jawabannya untuk kalian, dan pastinya ini juga bukan toko yang abal-abal ya, dan pastinya udah terbukti juga. Pokoknya yang toko ataupun bengkel yang Devi sama Mas Anam referensiin, yang Devi datengin, itu pastinya udah teruji kualitas, jasa, pokoknya semuanya ya. Udah Ini lengkap. bisa dikatakan Spesialis. dewanya kunci. Bener banget. Nah, langsung aja mungkin kalian sahabat otomotif udah tahu di mana tempatnya ini, yaitu kita ada di Bursa Mobil Otomotif Bos Sunter, Bursa Bos Sunter. Otomotif Sunter. Iya, betul. Nah, langsung aja mungkin kita langsung ke dalam ya Mas Anam ya. Iya. Langsung temuin ownernya Ownernya. langsung nih, Dan kita pakarnya ya. tanya-tanya, Bener banget. Ini Oke. juga referensian juga dari King Gallery ya. Iya, bener. Dulu walaupun sekarang juga masih kalau buat kunci-kunci kadang kesini juga. Iya, nah mau tahu sejarahnya kayak apa, dia mulai bukanya dari tahun berapa, langsung aja kita tanya sama ownernya. Oke, jangan pernah skip dan ikutin kita terus, share sebanyak-banyaknya video-video terbaru dari kita agar yang mencari mobil bekas berkualitas dan referensi bengkel terbaik langsung datangnya ke King Gallery. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel kita di King Gallery Channel. Oke, ini balik lagi sama kita berdua, dan kita berdua udah langsung ditemenin sama ownernya ya Mas Anam ya ini ya. ownernya langsung. Dari Komandan K. Mungkin langsung aja kita kenalan. Halo Ko, selamat siang. Boleh kenalan dulu Ko sama sahabat King Gallery Channel. Dengan Ko siapa? Namanya Ko Remon ya? Remon ya. Ko Remon. Nah, Ko, sorry nih, dari tadi aku ngeliat sih banyak banget pelanggannya ya. Keluar masuk, terus aku ngeganggu sebentar aja. Ko, aku mau nanya, sejarah awal mulanya
Komandan K ini dari tahun berapa? Oh, ini mulanya. Awal mulanya sih sebenarnya dulu dari orang tua ya, dari orang bokap tua. ya. Oke. Ya, itu hitungannya mungkin dari tahun 70-an lah. Oke, lama Bokap. banget tuh, Pak. Jadi dulu tuh intinya kalau teman-teman tahu ya, kalau namanya kunci zaman dulu itu kan banyak orang yang bikin kunci pakai kikir kan. Iya. Pada zaman itu mungkin tahun 80-an ya. Soalnya waktu saya kecil saya ingat udah pakai mesin potong otomatis yang sekarang banyak tersedia di mana-mana. Oke. Jadi sejak tahun 80 sudah pakai otomatis. Masuk tahun 90-an itu kalau teman-teman tahu itu kayak kunci BMW dan Mercy itu nggak bisa tuh pakai kunci biasa yang mesin potong biasa. Karena dia ukirannya udah lain lagi. Beda ya? Beda. Udah Jadi beda. pada tahun 90-an kebetulan bokap udah ada mesin baru buat BMW dan Mercy. Tapi hebatnya BMW dan Mercy itu walaupun tahun start tahun 95, Oke. dia udah pakai namanya EWS, ada transponder. Jadi bokap udah potong, udah bisa muter, kok tetap nggak mau hidup. Itu awalnya tuh bingung kenapa gitu. Pasti pakai aslinya bisa, yang ini nggak bisa, ini bisa. Oh gitu. Bokap ya. dulu kenalnya sebutnya dengan magnet karena masih nggak ngerti. Nah, tapi kan sekarang kan makin maju ya. Makin maju teknologinya ya. Dan kebetulan ya bokap udah angkat tangan untuk teknologi yang baru. Jadi saya meneruskan apa yang dimulai oleh bokap. Penerusnya Intinya berarti. gitu. Oke. Nah, untuk cabangnya sendiri ada lagi nggak sih kok selain di sini? Saya di sini sama di Mangga Besar tempat Mangga orang Besar. tua saya. Yang pertama kalinya ya? Iya, karena Oke, dan itu juga salah satu langganan dari King Gallery. iya. Dulu King Gallery kenal Komandan K ini juga dari itu yang di Mangga Besar kok. Iya. LTC. Heeh. Nyari-nyari kan dulu mau bikin kunci Alphard, dapetnya dari orang kan jual ke kita, serepnya nggak ada. Itu kita pusing tuh nyari ini. Betul, karena pada awal-awal saya mulai ini itu juga bukan langsung buka tempat seperti ini, tapi saya keliling dulu jadi cowok panggilan. Oh, keliling. Iya. Jadi bukan cewek panggilan, cowok Iya. panggilan juga ada. Jadi waktu itu sih kalau ingat-ingat ya hitungannya 2006, 2007 lah saya benar-benar mulai. Itu soalnya saya sendiri udah sempet ditelepon sama orang nanya, saya bilang sudah datang tapi nggak ada yang datang. Akhirnya saya putusin, oh udah saya yang mesti datang Mulai gitu. merintis, bener-bener Iya, merintis jadi ya, saya Ko. door to door lah. Iya, Heeh. benar. Jemput bola. Iya, kalau nggak gitu kita nggak dapat pelanggan sih. Ko. Benar, sempat saya sampai ke Kendari karena di sono cuma ada Haji Kala Kendari. Iya. Satu Toyota doang. Itu dia udah ganti semua. Itu waktu itu kasusnya Fortuner doang. Tapi pada tahun mungkin 2008 kali saya ke sana, atau 2009 saya lupa. Itu mereka sudah melakukan sesuai prosedural, sudah diganti sesuai buku manual. Iya. Tapi mobil tetap masih belum bisa hidup. Nggak mau nyala ya. Jadi makanya ini udah kayak gini gimana nih? Kita udah ikutin loh, kita udah ganti loh semua sesuai buku, tapi tetap nggak hidup karena waktu itu emang namanya teknologi mobilisasi ini masih baru. Jadi akhirnya mereka cari, ya manggil saya kesana saya yang selesaikan. Juga sempat ada kasus-kasus mobil Toyota Crown dari situ Gintung punya waduk pecah dulu kan. Iya. Ada 2 tahun itu nggak berhasil dihidupin, saya Akhirnya Koreman ke sana saya juga. hidupin. Nah, Kayak gitu. mau nanya lagi nih kok, kalau orang biasa datang ke sini, kasusnya itu biasanya apa kok? Yang Lebih sering seringnya. Nomor 1 sih bikin duplikat ya. duplikat, oke. Nomor 1 bikin duplikat karena biasanya kan kalau kita sebagai saya misalkan saya punya mobil, saya pengen jual mobil saya ke showroom, pasti saya nggak pusing mau tinggal satu kek, mau saya disuruh sama showroom suruh cari serep, aduh saya pusing udah lupa simpan di mana. Ujung-ujungnya saya cuma kasih showroom 1 kunci. Iya, satu di utama. Tapi ketika saya sebagai pembeli dari mobil itu, saya inginnya dapat 2. Iya, benar. Kayak jadi showroom yang ujung tombak yang tanggung jawab untuk memenuhi itunya di situ. Biasanya nomor 1 sih situ. Kedua juga ada juga yang kasus-kasus kayak kunci hilang ataupun kunci ketinggalan dalam. Ketiga ya biasanya kasus kayak gini nih Jeep Wrangler, ini remote nggak jalan, ini udah kemana-mana.
Tadi ada Mercy CLA juga sama. Ini juga ini nih. Barusan tadi datang lihat kan? Iya. Ini Sienta, dia dari Toyota juga udah nggak bisa. Kita karena kan mobil bekas banjir. Bekas banjir. Iya, karena kalau banjir kalau Toyota itu kan prinsipnya bukan Toyota aja sih ya, lebih tepatnya dealer. Karena menurut buku ya rusak di sini, rusak ganti. Iya. Cuma kalau kita ikutin, kalau namanya banjir satu kerendam gitu, kalau kita ikutin semua mah, waduh, bisa ratusan juta gitu kan urusannya, konyol gitu. Jadi yang kayak gitu-gitu ya kita bisa cari, kita minimalisir. Jadi yang mana yang kira-kira emang bisa kita servis, yang mana yang kira-kira emang harus diganti. Jadi nggak semuanya kita ganti, gitu loh. Jadi balik lagi dicek kondisinya dulu. Iya, jadi yang sesuatu yang berhubungan dengan remote mobil nggak jalan ataupun nggak hidup, karena mobil sekarang juga seperti teman tahu ya, itu dia kunci connect dengan ECU engine. Jadi banyak sekali kasus yang mobil nggak hidup karena kuncinya entah bermasalah. Tapi permasalahannya simpel aja gini, lampu mati. Masalahnya di mana? Bisa dari lampunya putus, bisa dari kabel yang putus, bisa dari steker yang bermasalah. Kita mesti tahu dulu yang mana yang bermasalah. Penyebabnya dulu ya. Iya, seperti itu. Nah, Apa? ada lagi nih kok. Contoh kasus ya. Hmm. Punyanya satu kunci doang. Nah, kunci itu hilang. Posisi mobil juga terkunci. terkunci. Oh, nggak Nah, itu masalah. Koremon bisa. Bisa, nanti kita datang ke sana untuk bukain mobilnya. Setelah bukaan mobilnya biasanya kita bikin jalur kunci dulu, habis itu kita program, kita riset semua. Jadi semua Katanya. awal ya. Iya, jadi yang lama hilang ketemu pun nggak bisa pakai lagi. Iya. Bisa kayak gitu. Berarti Cuma aman nih. masalahannya emang kalau masih ada satu duplikat dengan hilang semua, itu biayanya bisa cukup lompat ya. Karena namanya kita gampangnya gini, namanya pin ATM, kita tahu pin lama, tinggal ganti pin baru. Iya. Sama kita nggak tahu kita ketemu ATM, kita nggak tahu pinnya. Itu gimana gitu kan? Bedanya gitu. Iya. Diartikannya seperti itu. Analogi seperti itu. Oke, nah terus kok aku juga mau nanya nih, karena kan kalau untuk setahu aku kayak mobil Europe kayak Mercy itu kan lebih banyak ngerecordnya kan nyimpennya di chipnya kunci. Nah, contoh semisal mobil customer dia nggak ada serepnya, terus bener-bener kuncinya tinggal satu doang tuh. Nah hilang, itu gimana kok? Semisal kamu mau bikin lagi, Bisa kalau kita recordnya bisa masuk lagi. bisa. Sebenarnya kalau kasus kayak Mercy dan BMW, karena dia recordnya itu nyimpen di banyak data. Jadi kita ambil yang simple aja ya. Kalau zaman dulu tuh orang taunya BMW M46. Itu zaman dulu itu ada orang kalau mau mundurin kilometernya suka bilang mundurin speedometernya aja atau sama kunci gitu. Orang bilang begitu, tapi prinsipnya bukan sama kunci, itu lebih tepatnya dia nyimpen di speedometer dan di komputer namanya OS. Jadi kita mesti rubah speedometer dan komputernya. Jadi kunci akan ngikut ke sisi komputer. Bukannya kuncinya yang kita rubah, tapi komputernya kita rubah. Jadi kunci begitu colok dia akan ngikut. Gitu. Cuma emang yang satu hal yang kita belum bisa patahin adalah record. Iya, jadi kalau namanya kok udah pernah bikin kunci, kayaknya saya cek di servis belum. Itu data belum kita bisa patahin. Tapi kalau di mobilnya kita bisa. Oke. Jadi udah mencukup semuanya kejawab sih Opal, pertanyaan para customer yang biasanya dipertanyain ke King Gallery kalau datang kayak gitu. Nah, kalau terus sama aku tadi kan lihat tuh di situ kok ada kayak kunci-kunci Disney kayak gitu. Nah, di sini tuh contoh semisal aku kalau mobil Suzuki Ignis itu kan masih fisiknya masih batang gitu kan. Nah, kalau semisal aku pengen custom jadi hampir mirip kayak Innova Reborn yang jadi satu gitu, bisa nggak sih kok? Bisa. Jadi sekarang kita di sini kita punya beberapa alternatif. Contoh misalkan kunci Ignis ya, itu kuncinya yang tipe biasanya itu kuncinya dengan batangnya masih di remote di batang kepala gitu kan. Iya. Nah itu kita punya bisa opsi ganti ke model flip. Flip yang dipencet keluar Cepet, ya jackknife. Karena itu adalah opsi yang paling aman sekarang ini
ketimbang kita mesti bikin dia jadi seperti seri tinggi start stop button. Iya. Karena dengan kita ganti start stop button itu ujung-ujungnya kita akan nge-bypass dia punya immobilizer-nya karena satu kunci pasti taruh dalam mobil. Malah jadi gampang hilang. Kebalik. Jadi kayak Brio, BRV kayak gitu juga masih bisa. Brio, BRV yang aslinya batangnya di kepala gitu kita bisa jadi jackknife. Tapi kalau misalnya ada request orang mau ganti model smart key, malah kita nggak ada. Karena kalau ganti model smart key itu malah jadi gampang hilang. Kenapa? Karena saya bilang sekali lagi itu nanti satu kunci taruh dalam mobil. Itu nanti kontak itu dibikin kayak steker lampu on off. Jadi kita tanpa kunci asli pun kita buang kunci tetap bisa hidup. Jadi kunci yang dikasih itu cuma buat itu buka yang membahayakan pintu. juga ya malah. Iya, cuma intinya gini, kalau yang start stop button itu yang aksesoris yang modifan itu secara penampilan secara keren sih, bagus, keren, tapi secara security turun. Kebetulan saya kan emang main di immobilizer-nya ya. Jadi itu cukup bertentangan dengan saya karena itu sama dengan kita punya gembok yang bagus, tapi kunci kita taruh di gemboknya. Iya. Jadi sama juga bohong gitu, kita punya immobilizer tapi kuncinya kita taruh di dalam komputernya supaya dia ngebuka, supaya kita bisa gampang push start button. Nah, ini kok satu lagi kok pertanyaan. Kan kalau di tempat yang lain kunci serep kayak gitu kalau bikin kan dia bisanya cuma ngebuka pintu utama doang. Nggak bisa kalau kita nyalain mesin gitu kan nggak bisa kan. Nah kalau di komandan kayak ini bisa nggak sih kok buka pintu utama terus nyolok ke bus starter engine-nya? Bisa, justru itu yang kita kerjakan. Jadi mobil-mobil yang udah pakai chip, yang pakai program itu kita yang kerjakan gitu. Maksudnya pertama dalam pikiran saya waktu saya mulai usaha ini adalah saya ini pengen duplikat kunci yang nggak bisa diduplikat gitu. Justru saya ingin menduplikat kunci yang nggak bisa diduplikat. Betul. Gitu, prinsip saya seperti itu. Keunggulan dari komandan. Iya, kita menduplikat kunci yang nggak bisa diduplikat gitu loh. Oke, apalagi Pak mau yang ditanyain? Range harganya coba ditanya. Oh ini kok, contohnya kok. Tadi aku bilang Suzuki Ignis kuncinya. Kalau misalnya aku mau bikin seperti yang aku bilang tadi, itu kena berapa sih kok range-nya? Suzuki Ignis kayak gini. Ya mungkin kalau yang seperti model-model seperti ini, range-nya paling sekitar 500-an sampai ke 800-an sih. 500 sampai 800. Estimasi ya. Oke. Nah untuk pengerjaan sendiri biasanya butuh waktu berapa lama kok? Pengerjaan sih kita paling butuh waktu setengah jam sampai 1 jam. Setengah jam. Bisa ditunggu kok. Bisa ditunggu. Nah kalau aku mau tanya juga sih kok, kalau untuk rack-nya sendiri nih harga estimasi aja sih kok. Paling minim itu berapa, terus paling itunya berapa? Biasa kalau yang minim-minim, kalau misalkan kayak tadi kan ada orang cuma ganti covernya doang, pecah. Itu paling 200-an. 200. Ada juga yang model dia udah smart key, kayak misalkan udah mobil-mobil supercar, itu bisa sampai ke 10-an bisa. Intinya tergantung mobil dan kuncinya sih. Apalagi Di Koremon ini semua mobil lo bisa. hampir semua. Iya, saya lihat juga di sebelah kiri ya kok ada. Oh ya, ini buat ini ya, sebelah ini kita justru sediakan untuk kasus-kasus yang mesti nginap. Sama seperti tadi yang tadi dilihat, itu Sienta. Itu di mana Toyota sudah tidak bisa, atau tanda kutip mungkinnya dia Toyota bisanya ganti semua gitu. Mungkin nilainya ya cukup fantastis ya, pasti orang cukup kaget kan. Jadi ya kita mesti bongkar, kita urut kabel apa segala macam. Kita ada tempat buat taruh. Ya bengkel kecil lah di sebelah. Iya, seperti itu, troubleshooting. Jadi, selain itu kita kalau kunci rumah juga kita bisa bikin kok semua jenis kunci mobil, kunci rumah. Kita punya alat untuk dimana kita bisa cetak bahannya. Jadi prinsip saya semua kunci itu bisa diduplikat. Kita ngomong kunci manual ya, kunci rumah. Semua kunci rumah itu bisa diduplikat asalkan ada bahan mentahnya. Sebutnya blanky. Kunci sesimpel apapun, kelihatan biasa banget, tapi kalau nggak punya bahan mentahnya, nggak akan bisa diduplikat. Nah, kita punya mesin,
kita bisa bikin bahan mentahnya gitu. Bahan mentahnya dia bikin. Jadi kita bisa bikin bahan mentah dari kosong, dari plat kosong, nanti di scan, jadi bikin bahan mentah, dapat bahan mentahnya. Umumnya yang seperti ini sih kebanyakan kunci-kunci apartemen dari luar, dari Australia, dari Singapura, dari mana itu mereka pakai karena jarang dan biasanya susah, kita nggak punya itu di sini. Jadi beda di Koma. Iya. Kayak itu benar-benar beda dari yang lainnya. Apapun yang masalah perkuncian itu di sini ada jawabannya. Iya, Dan alatnya solusinya. pun di tempat Koremon canggih nih, lengkap semuanya ada. Gitu. Paling hidup aja kali ya sekilas. Nah, alamatnya kok, sorry kok. Alamatnya kita ada di Bursa Otomotif Sunter, Blok E nomor 5. Kalau misalnya teman-teman tahu namanya MOI. Kita di seberang MOI, tapi bukan yang di Kelapa Gading. Karena seberang MOI yang di Kelapa Gading itu kan berarti Inkopal KTC. Kita yang seberang MOI yang di bawah jembatan tol. Patokannya bawah jembatan tol yang ada pom bensin Shell dan hotel kabin. Kita di dalam Bursa Otomotif Sunter. Ada Instagramnya nggak kok sama? Ada. YouTube kita Instagramnya @komandanki. YouTube juga ada. Nanti Cuma YouTube kita baru bikin. Itu ya Coba cantumin ya nanti. Boleh. Oke, nah jadi untuk sahabat otomotif Kinggali Channel, untuk apa yang mau cari duplikat kunci rumah ya tadi kok ya, terus Kunci rumah, kunci mobil. kunci mobil apapun mereknya, jenisnya itu dan apapun kasusnya, coba kalian langsung aja bawa ke sini. Mau tanya-tanya dulu juga boleh ya Bisa. kok ya. Bisa. Gitu. Dan untuk harga pastinya nggak usah khawatir, pastinya terjangkau ya Pak ya. Pokoknya bengkel ataupun toko referensi dari King Gallery itu udah terjamin gitu. Oke, Koremon kayaknya sekian penggangguan kita ya. Udah ganggu waktunya, terima kasih udah diluangin terus dikasih pembelajaran baru ya Opa ya soal apa duplikat kunci, terus apa pengetahuan soal kunci kayak gitu. Oke, kau mungkin next kalau main-main ke sini ya. Main lagi sambil Bikin bawa kunci. Mau duplikat lagi atau perbaikan kunci yang ada di showroom. Siap. Oke, Koremonnya. Oke, kok makasih ya. Thank you ya. Nah, oke sahabat otomotif Kinggali Channel, mungkin sekian sekilas info referensi tentang apa komandan Perkuncian. ya duniawi. perkuncian Komandan K. Dan untuk alamatnya kalian udah tahu di Bursa Otomotif Otomotif Sunter, Sunter. dan nanti mungkin alamat jelasnya atau kontak dari owner atau karyawannya yang di dalam nanti ditulis di deskripsi ya. Iya. Dan apa? Oke, mungkin langsung aja kita pamitan kali ya. Yaudah. Karena kita mau berburu lagi nih. Iya, Ya. mau ngasih lagi nih, referensian lagi nih. Banyak. Kita Iya. akan grebek. Bener banget, dan semoga konten kali ini benar-benar memberikan semangat dan edukasi dan info-info untuk kalian gitu. Betul. Ya, jadi untuk kalian langsung aja datang ke Komandan K. Untuk harga nggak usah diragukan lagi, Relatif lah itu. bener Fleksibel. banget. Dan share sebanyak-banyaknya video-video terbaru dari kita agar yang mencari mobil bekas berkualitas dan referensi bengkel terbaik langsung datangnya ke King Gallery. Like, comment, and subscribe YouTube channel kita di King Gallery Channel.